Assalamualaikum, hello guys, welcome back to my channel. Video kali ini aku mau sharing lagi ke kalian tentang pengalaman kehamilan aku. Di video lalu aku udah sharing pengalaman kehamilan aku di trimester pertama. Sekarang aku mau sharing lagi tentang pengalaman kehamilan aku di trimester kedua. Jadi kalau kata teman-teman aku, mereka tuh bilang gini, pokoknya nanti lo kalau misalnya udah trimester kedua itu udah enak deh, udah enak makan, udah enak segala-galanya, pokoknya udah trimester kedua itu trimester yang paling enak, kata temen aku gitu. Tapi nyatanya yang aku rasain di trimester kedua itu tidak semuanya menyenangkan. Jadi ada yang menyenangkannya, ada yang tidak menyenangkannya. Nah, aku bakal ceritain apa aja sih pengalaman menyenangkan dan tidak menyenangkan yang aku rasain di trimester kedua ini. Makanya buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu dan tonton terus video ini sampai selesai. Oke, dimulai dari pengalaman yang kurang menyenangkannya dulu ya. Bukan tidak menyenangkan sih, kurang menyenangkan, karena kan kehamilan itu adalah suatu rezeki, suatu anugerah yang mungkin semua wanita itu menunggu-nunggu gitu ya, dan kita yang dikasih itu harus bersyukur. Jadi jangan dijadikan beban atau apapun itu. Nah, pengalaman yang kurang menyenangkan yang aku rasain itu yang pertama, nyeri perut bawah. Jadi perut bawah itu kayak lebih kerasa sakit, terus lebih kencang, lebih perih, karena mungkin si janinnya itu udah mulai tumbuh dan berkembang. Terus yang kedua, lebih sering sakit pinggang. Jadi di trimester pertama udah sakit pinggang, nah di trimester kedua ini lebih lagi kerasa sakit pinggangnya. Yang ketiga, badan kerasa lebih pegal-pegal. Nah, terus yang keempat, aku sering banget ngerasain begah. Jadi di trimester kedua ini memasuki usia 4 bulan itu tuh belum sepenuhnya aku ngerasain yang namanya nikmat. Jadi masih ngerasain mual muntah, terus nyium bawang juga masih mual, minum air putih masih enak-enak mual gitu ya, mulut masih kerasa anyep-anyep pahit gak karuan. Aku juga ngerasain di 4 bulan ini jadi gampang lapar tapi gampang begah gitu. Kita tuh ngerasa kayak lapar banget, tapi pas diisi sedikit tiba-tiba langsung kerasa begah, kenyang, dan selang beberapa jam itu udah mulai lapar lagi. Nah, yang kelima, perut udah mulai kerasa kenceng-kenceng, kayak ketarik gitu. Mungkin si anaknya itu, si janinnya itu udah mulai membesar ukurannya, jadi perut kitanya juga kayak berusaha buat membesar dan melar gitu, jadi kerasanya tuh kenceng. Yang keenam, ini yang mungkin dialami sama semua ibu hamil ya, yaitu sembelit. Ibu hamil itu rata-rata ngalamin yang namanya sembelit, dan itu tuh tersiksa banget kalau mau BAB guys, karena kita kan jongkok lama, terus betis sakit, kenceng, dan pegal banget. Nah, terus yang ketujuh, mulai susah mencari posisi yang nyaman buat tidur, karena perubahan perut semakin besar dan semakin engap ya. Jadi mau miring kanan salah, miring kiri salah, telentang salah, apalagi tengkurap kan besti. Nah, terus yang kedelapan, aku tuh sering ngerasain kram kaki. Jadi kalau misalnya bangun tidur suka ngeregangin badan, kaki itu suka kram. Yang kesembilan, perut mulai terasa gatal. Kalau kata orang sih ya, ini tuh katanya si bayinya tumbuh rambut. Tapi ternyata yang aku baca-baca itu tuh bukan karena si bayi tumbuh rambut, ternyata karena si perut kita itu meregang, membesar. Jadi si otot-ototnya itu mulai kayak narik kulit kita biar ukurannya semakin besar. Makanya suka ada kayak rasa gatal-gatal itu, dan itu tuh kita harus berusaha sebisa mungkin buat jangan digaruk guys, karena kalau misalnya digaruk bisa menimbulkan stretch mark berbekas. Nah, kalau udah stretch mark itu kan nanti dipandang sama suami kan jadi kayak kurang indah gitu ya kan. Jadi sebisa mungkin kita nahan buat ngegaruk, walaupun itu tuh rasanya kayak gatal banget, gatalnya tuh kayak kremeng. Tapi balik lagi, kita nikmatin saja, karena nanti kalau misalnya
Katanya ya, kalau misalnya kita udah lahiran itu tuh kita akan merindukan momen-momen di saat kita lagi hamil. Nah, yang terakhir, pengalaman yang kurang menyenangkan adalah gampang gerah, gampang berkeringat. Walaupun kita pakai baju yang tipis, terus kipas atau AC nyala, semua itu kurang ngaruh guys. Nah, itu semua adalah pengalaman yang kurang menyenangkan yang aku rasain, dan mungkin ibu-ibu hamil di luar sana juga merasakannya. Sekarang aku mau berbagi juga pengalaman yang menyenangkannya yang aku rasain pas trimester kedua. Jadi aku mulai ngerasain enak dan nyaman di trimester kedua itu pada saat usia kandungan aku udah memasuki pertengahan 5 bulan. Aku mulai ngerasa enak makan, mual muntahnya berkurang, minum air putih biasa juga sudah terbiasa, sama rasa airnya kayak udah balik lagi ke awal gitu, nggak mual lagi. Nyium bawang juga udah terbiasa, udah kayak nggak terlalu nyengat, dan aku tuh udah mulai bisa masak di kehamilan 5 bulan. Dan yang biasanya kalau sikat gigi itu suka mual, di usia kandungan yang ke-5 bulan ini sudah hilang. Jadi udah terbiasa sikat gigi lagi, udah seger lagi. Terus selanjutnya badan jadi lebih bertenaga ya, karena kita kan udah banyak makanan yang masuk gitu ya, mual muntahnya juga udah berkurang, jadi badan itu ngerasa lebih fit. Yang selanjutnya yang aku rasain dan yang paling menyenangkan adalah aku udah bisa ngerasain gerakan janin. Yang aku rasain di usia kandungan 4-5 bulan itu kayak belum terlalu terasa gerakannya, kayak masih kayak geteran gitu aja, dan aku tuh mikir ini gerakan janin atau gerakan usus aku ya gitu kan. Aku mulai ngerasain gerakan janin itu di usia kandungan 6 bulan. Nah, ini tuh beda-beda setiap orang. Di usia kandungan 6 bulan itu aku mulai ngerasain gerakan janin, tendangan, gerakannya tuh kayak makin kerasa dan lebih kenceng gitu. Nah, kalau misalnya kita lagi diem terus si janinnya itu gerak, kayak Masya Allah banget. Senangnya gak terkira guys, Masya Allah gitu, ada nyawa yang hidup di perut aku. Terus yang aku rasain juga, payudara dan perut itu semakin besar ukurannya, dan bra juga sudah mulai kerasa sesek, kenceng, gak muat, dan mengharuskan membeli bra yang 1 tingkat lebih besar ukurannya dibanding yang sebelumnya. Pakai celana juga sudah mulai engap. Aku menyarankan buat kalian ibu hamil, aku saranin banget kalau misalnya mau pakai celana itu beli legging hamil, karena itu tuh di bagian perutnya enak banget, elastis dan lebih longgar gitu. Dan harus pakai pakaian yang longgar. Nah, segitu aja pengalaman menyenangkan dan kurang menyenangkan yang aku rasain waktu trimester kedua. Oh iya, buat kalian ibu hamil di trimester kedua ini wajib banget untuk cek lab lengkap untuk mengetahui apa aja yang harus kita perbaiki di dalam tubuh kita. Takutnya ada kelainan atau kekurangan darah. Di trimester kedua ini wajib banget cek darah lengkap. Kalau aku di trimester pertama aku udah pernah cek darah lengkap dan semuanya normal, alhamdulillah. Memasuki trimester kedua aku cek darah lengkap lagi itu di usia kandungan jalan 5 bulan, dan ternyata bener aja ada sesuatu yang harus aku rapihkan, karena dari hasil labnya itu HB aku rendah 9,4, karena normalnya itu kan 12 ya. Ibu hamil yang pengen persalinannya normal dengan HB rendah itu kurang bagus, karena bisa terjadi pendarahan dan kejang. Makanya harus dirapihkan dulu tuh yang abnormalnya. Terus aku juga selain HB-nya rendah, protein urinnya positif 1 guys, dan itu tuh sampai kepikiran, karena kalau misalnya protein urinnya positif 1 itu bisa terjadi preeclampsia.
Nah, apa itu preeklamsia? Preeklamsia adalah gangguan komplikasi kehamilan yang berpotensi berbahaya. Biasanya kalau orang yang mengalami preeklamsia itu ciri-cirinya tekanan darahnya tinggi, sakit kepala, dan yaitu protein urinnya itu positif. Dan biasanya kalau yang protein urin positif itu kaki, tangan, wajah itu kelihatan lebih bengkak. Tapi alhamdulillah tensi aku normal, aku juga nggak ada bengkak, cuma aku mungkin kurang minum karena di trimester pertama aku kan minum air putih aja susah gitu ya, masih mual, mungkin itu salah satu penyebabnya. Nah, tipsnya biar protein urinnya menjadi negatif adalah minum air putih 2 liter sehari. Terus sebisa mungkin kurangi garam dan MSG, seperti makan mie, bakso, seblak itu udah harus dikurangin guys, kalau bisa di stop. Dan tips buat naikin HB itu yang pertama harus makan yang mengandung zat besi, contohnya kayak sayur bayam, sayur-sayuran hijau, buah bit, dan buah-buahan. Nah, buah yang disarankan buat menaikkan HB itu adalah buah bit. Kalau kalian belum tahu buah bit kayak gimana, buah bit itu seperti ubi ya, kalau menurut aku seperti ubi ungu, jadi itu bisa direbus atau di blender cara pengolahannya. Buah naga, apel, pisang, pokoknya buah-buahan itu harus sering-sering dimakan sama ibu hamil. Dan jangan lupa olahraga, jalan pagi, banyak gerak, banyak minum intinya. Ya doain ya guys, semoga HB aku bisa naik, protein urin yang tadinya positif jadi negatif, karena setiap ibu pasti mengharapkan persalinan yang normal. Nah, persalinan normal itu semua yang ada di dalam tubuh kita juga harus normal dulu, biar enggak terjadi komplikasi kehamilan. Nah, bahaya banget guys kalau HB rendah, itu bisa pendarahan, bisa terjadi kejang juga. Makanya sebisa mungkin HB-nya itu harus dicukupi minimal 11-12, itu udah bagus. Oke guys, gitu aja video dari aku, semoga bermanfaat buat kalian para pejuang garis 2. Semoga segera Allah kasih rezeki berupa keturunan, Allah titipkan janin di rahim para mom semua, semoga dipermudahkan jalannya, pokoknya harus semangat terus. Oke, segitu aja, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.